Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afiful Bustami dari PJ Ibnu Kabupaten Cilacap akan mereview materi KN-UAN 3. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya bisa melaksanakan atau menggarap sebuah tugas yang diberikan sebagai persyaratan Latin 2. Langsung saja saya akan sedikit mereview materi KN-UAN 3. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dihadapkan pada tantangan semakin berat dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan keagamaan. Hampir satu abad NU telah mendampingi masyarakat Islam Indonesia. Catatan keberhasilan telah terbentang sangat panjang. Di sisi lain juga mengumpulkan ragam kritik dan kekurangan peran NU sebagai imbas dari tuntunan dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap NU. Persoalan besar yang kini melanda NU adalah semakin terkikisnya peran NU sebagai benteng kebudayaan masyarakat pedesaan. Hal ini bisa terjadi mengingat tantangan masyarakat Islam Indonesia semakin kompleks dan kait-mengaitkan antara bidang satu dengan yang lain. Problem kebudayaan tidak lagi relatif independen dari bidang lainnya. Ia telah berkorelasi dengan persoalan politik, bahkan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Sejak tahun 1950-an, legam NU nyaris tidak bisa dipisahkan dari situasi politik nasional. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang didominasi oleh isu-isu politik, NU memposisikan diri sebagai salah satu kekuatan politik yang memiliki kepentingan Islam tradisional. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang didominasi oleh isu-isu sentralisasi dan otoritarian, NU diposisikan sebagai organisasi keagamaan yang wajib dikontrol dan dihegemoni. Masa-masa menyulitkan ini kemudian memunculkan momentum besar NU pada tahun 1984 dengan wujud naskah Hitoh NU, yaitu reorientasi perjuangan dengan menempatkan semangat NU 1926 sebagai ruh gerakan. Pada saat itu muncul kesadaran kolektif bahwa politik praktis telah menelantarkan bidang-bidang garapan NU lainnya, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dewasa ini masyarakat Islam Indonesia merasa dua kesulitan besar, yaitu pendidikan dan ekonomi. Berarti secara otomatis di tingkat organisasi sosial keagamaan NU lamban dalam menjawab problem masyarakat di bidang tersebut. Di bidang ekonomi, NU belum bisa menjawab problem-problem di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan yang dialami masyarakat kecil. Masyarakat nelayan kesulitan dan bahan bakar dolar, petani dicekik harga pupuk yang melambung, pedagang pasar regional terjepit di supermarket, dan persoalan lainnya yang belum mendapatkan solusi dari NU. NU pun belum mampu menjawab secara konseptual tentang persoalan pertanian, di mana lahan semakin menyempit, tetapi jumlah penduduk semakin bertambah. NU juga belum menjawab secara konseptual jurang menganga antara sistem kapitalisme barat yang telah terhegemoni dengan kondisi masyarakat Islam Indonesia
yang secara ekonomi masih primitif. Tidaknya sampai saat ini NU masih belum memberikan jawaban-jawaban yang dirasakan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara konseptual maupun praksis. Kondisi yang sama juga terjadi di bidang pendidikan. NU memang telah menjadi kekuatan dan faktor penentu ritme perubahan di bidang ilmu keagamaan. Pemikiran keagamaan NU memiliki otonomi relatif tertentu ketika berhadapan dengan realitas. Otonomi relatifnya adalah otonomi yang merubah realitas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang dipahami. Pemikiran keagamaan NU pun tumbuh, berakumulasi dan berputar dalam masyarakat, sehingga menjadi wacana kultural masyarakat tersebut yang menyebar, memberi ciri dan membentuk dunia soal sosial, institusi, nilai dan perilaku masyarakat Islam Indonesia. Hanya saja hal ini tidak terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ini terjadi keterputusan mata rantai dengan generasi sebelumnya. NU belum mampu meneruskan tradisi pemikiran yang dirintis oleh Jabir Al-Hayyan, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Hazm Al-Khwarizmi, Al-Farabi dan lainnya. Praksis NU sangat tertinggal dalam belum mampu bergeser dari level konsumen ke level produsen. Secara institusi, inilah potret real kemandulan NU. Kedewasaan NU tidak diikuti dengan kemajuan bidang pendidikan dan penguatan ekonomi yang sebenarnya menjadi titik fokus bidang garapannya. Jika kita telisik lebih dalam lagi, LP Ma'arif, lembaga NU yang memfokuskan diri di dunia pendidikan, masih jauh dari harapan masyarakat dan jauh dari ideal untuk diposisikan sebagai pusat regulasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang sama juga tampak pada performa yang lain lembaga-lembaga perekonomian NU. Itulah problematika yang ada. Bukan hanya soal sosial, ekonomi, politik. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul permasalahan yang membuat para warga Nahdiyin agar bisa bersikap dewasa. Banyak bermunculan seperti contoh isu yang sedang beredar, isu yang membuat kegaduhan masyarakat seperti Wadas Purworejo. Bagaimana di sana banyak juga orang-orang NU yang tinggal di sana. Nah, kita juga harus berperan dalam kasus itu. Banyak sekali orang menganggap bahwa itu suatu tindakan yang tidak baik. Maka kami sebagai warga Nahdiyin berusaha untuk membantu, memfasilitasi semampu kita. Adapun hal yang terjadi itu bukan hanya soal permasalahan masyarakat dengan pemerintah saja, tapi itu sudah permasalahan yang sampai titik efeknya adalah efek skala nasional sampai dengan ideologi, karena banyak sekali orang menganggap itu dari pola pikir mereka sendiri. Dan pula permasalahan itu juga dianggap adalah permasalahan yang kompleks. Jadi menurut berita yang ada, alhamdulillah PBNU kemarin mampu hadir di sana dan memfasilitasi, mungkin walaupun apapun hasilnya semoga menjadi lebih baik. Adapun kasus yang bermunculan lagi yang sekarang menjadi panas-panasnya itu tentang surat edaran Kemenag yang
hari ini menjadi perbincangan panjang oleh Minhum dan kita. Semoga permasalahan yang ada memberikan kedewasaan kita agar kita lebih paham, lebih pandai dalam menghadapi apapun. Cukup sekian dari saya. Bila banyak salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.